Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Kardiana. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu bab tentang rangkaian arus listrik searah atau DC. Ya, untuk pokok bahasan hari ini yaitu tentang hukum 2 Kirchhoff serta energi dan daya listrik ya. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pada materi ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, materi hukum 2 Kirchhoff ini sebenarnya kan sudah pernah ini waktu SMP kelas 3 ya. Oke, ada yang tahu tentang hukum 2 Kirchhoff? Ayo, apa sih hukum 2 Kirchhoff? Ya, betul. Ini berhubungan dengan ada GGL ya, sama arus dan hambatan. Hukum 2 Kirchhoff ini disebut juga hukum loop. Ya, hukum loop itu apa sih? Ya, ini di sini. Jumlah aljabar dari sumber elemen listrik atau GGL dalam tiap loop rangkaian sama dengan jumlah aljabar hasil kali antara arus listrik dan hambatannya dalam loop yang sama. Ini sebenarnya definisinya. Nah, sekarang kalau dalam matematik disimbolkan seperti apa? Ya, ini yang sering kalian pernah dengar atau melihat. Apa sih ini artinya? Ini sigma. Sigma itu jumlah. Nah, seperti kalimat ini, jumlah elemen di sini. Elemen itu di sini sumber elemen. Jadi ditambah jumlah sigma I kali R itu sama dengan 0. Tuh definisi dari hukum 2 Kirchhoff sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana sih strategi untuk menyelesaikan persoalan rangkaian satu loop dengan hukum 2 Kirchhoff ini? Nah, yang pertama, buat loop tertutup pada rangkaian. Arahnya bebas nih, arahnya bebas. Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Terserah. Misal Bapak punya seperti ini soal. Berarti ini rangkaian satu loop. Ya, satu loop. Nah, Bapak membuat loop itu searah jarum jam. Kalian boleh berlawanan? Boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, di sini berarti ada elemennya ada berapa nih? 1 elemen berarti 2 dan 3. Masing-masing elemen kebetulan di sini ada R1, R2, R3 artinya memiliki hambatan dalam. Ya. Setiap elemen baterai atau sumber tegangan lainnya. Nah, kemudian ada R besar, ini disebutnya hambatan luar atau resistor, boleh. Ya, di sini ada R1, R2, R3. Jadi, langkah pertama kalau ketemu soal seperti ini, buat loop, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Paham sampai sini? Oke, yang kedua. Tentukan arah arus yang mengalir pada rangkaian. Arahnya bebas, apakah searah putaran loop atau berlawanan arah. Ya, contoh misalkan, Bapak membuat arah arus dari A ke B. Berarti A, B, C, D, A. Kembali lagi ke A. Pak, boleh nggak dari B ke A? Boleh, artinya itu berlawanan dengan arah loop, berarti ke bawah. Sampai sini bisa ya? Jadi bebas menentukan arah arus. Seperti itu. Yang ketiga, terapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tersebut dengan menuliskan satu-satu untuk elemen dahulu, lalu untuk hambatan. Jadi ada elemen, kita perhatikan, kemudian ada hambatan. Ini hambatan dalam, hambatan luar. Hambatan pasti dikalikan dengan arusnya. Ya, oke. Yang keempat, untuk elemen, nilai elemen positif nih. Jika arah loop lebih dahulu bertemu tanda positif dari elemen. Dan bernilai negatif jika arah loop lebih dahulu bertemu tanda negatif dari elemen. Contoh, misalkan Bapak arahnya dari A, B, C, D, A, ya searah loop, ya searah jarum jam, sorry. Nah, sekarang dari A ke B ketemu elemennya apa? Elemen 1, tandanya apa? Positif, berarti bernilai positif. Tapi kalau berawalnya ketemunya negatif, yang ini contohnya, misalkan dari B ke C, maka nilai GGL-nya ya atau elemennya itu bernilai negatif kalau pertama kali ketemunya negatif. Bisa dipahami ya? Mudah sebenarnya mah. Pokoknya kalau pertama kali di sini arah loop bertemu tanda positif berarti dia nilainya positif. Kalau kemudian yang pertama kali dia adalah negatif ya,
maka tandanya sama jadi negatif gitu. Bisa dimahami ya? Nah, sekarang yang kelima, untuk nilai I kali R atau I-nya positif jika arah loop pada hambatan searah dengan arah arus yang ditetapkan. Dan nilai I kali R negatif jika arah loop pada hambatan berlawanan dengan arah arus yang ditetapkan. Contoh, ketika dari A ke B, ya kita sudah menentukan tadi arah arusnya dari A ke B. Berarti I untuk melewati R1 kecil, R1 besar, R semualah ya. Berarti dia searah dengan loop, maka nilainya positif. Itu maksudnya. Kalau dia berlawanan dengan arah loop, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya dia kalau ke bawah dari B ke A. Pasti nilainya negatif. Itu yang harus diperhatikan. Yang keenam, ya, dengan menyelesaikan persamaan tersebut, maka akan diperoleh nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Dan jika nilai arusnya negatif, ya, berarti karena menghitung nilai arus negatif, nggak usah risau. Itu artinya arus yang sebenarnya itu berlawanan dengan arus yang semula kita tetapkan secara bebas tadi. Kan kita bebas ke atas nih. Nah, jadi ketika kamu mengerjakan hasilnya negatif, berarti pemisalan kita bukan dari yang pemisalan kita dari A ke B, hasilnya itu sebenarnya dari B ke A kalau hasilnya negatif. Kalau positif berarti cocok sesuai. Itu intinya tentang hukum dua Kirchhoff yang menggunakan rangkaian satu loop. Ya contoh aja lah nih, misalkan Bapak punya rangkaian satu loop seperti ini. Ya, sama kan dengan tadi A, B, C, D, A. Bedanya apa? Ayo, ada yang tahu? Bedanya di sini tidak ada hambatan dalam. Berarti ya jadi mudah ya. Nggak usah mikirin hambatan dalam, hambatannya jadi tidak ada, no. Oke, pertanyaannya di sini katanya, tentukan nilai arus yang mengalir pada rangkaian di atas dan tegangan AC. AC yang ini yang dicari. Anda boleh lewat ABC atau ADC. Terserah. Nah, kita cari coba ya. Nah, lanjut di sini. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, dijawab oleh Bapak. Gunakan strategi menyelesaikan rangkaian satu loop tadi. Nah, langkah pertama buat arah loop bebas. Kali ini akan kita ambil arah loop searah dengan jarum jam. Maksudnya gimana, Pak? Nah, seperti ini nih ya. Nanti akan kita peroleh gambar. Nah, gambar di sini. Jadi kita buat arah loop bebas ya, searah jarum jam sama dengan teori. Yang kedua arah arus. Arusnya kita ke atas dari A ke B. Oke, sampai sini dipahami ya yang tadi. Jadi soalnya Mas sebelumnya tidak ada. Tuh. Kita buat sendiri. Seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi arahnya searah searah jarum jam loopnya, arah arus dari A ke B. Oke, lanjut. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kita gambar tadi, ada A loop, maka perjanjian hukum dua Kirchhoff apa? Nah, ayo. Nah, ingat kan? Sigma elemen berapa? Sigma I kali R berapa? Kita taruh satu-satu. Dapat ini dari mana nih? Min 4 plus 2. Caranya gini, perhatikan. Yang pertama, dari A ke B ketemu elemen 3. Nah, elemen 3 nilainya 4 volt. Kemudian yang pertama ketemu adalah negatif. Berarti nilainya negatif 4. Oke? Yang pertama kali ketemu kutub negatif, bahkan nilainya negatif karena searah searah loop yang pertama ketemunya negatif. Udah bisa dipahami ya? Lanjut, ada lagi enggak? Oh, Pak, ada lagi ini, Pak. Elemen kedua, elemen ke-1. Elemen ke-1 tadi elemen ketiga, nilainya 4. Yang pertama kali adalah negatif 4. Berarti negatif 4 tulis lagi sama kita. Ada lagi sampai sini? Oh, nggak ada. Ada Pak di sini. Berarti ini elemen 2. Elemen 2 berapa nilainya? 2 volt. Yang ketemu pertama kali apa? Positif. Berarti nilainya plus 2. Tuh. Jadi min 4 ditambah min 4 ditambah 4. Alias min 4 dikurangi 4 berapa? Ya betul, min 8-nya. Min 8 tambah 2. Min 6. Sampai sini paham kenapa dapat min 6? Ya, jadi kita sudah menyelesaikan yang pertama.
Jumlah elemen, nah, jumlah elemen dapatnya min 6. Sekarang tinggal jumlah I kali R-nya. Yang kedua, ikuti lagi kayak tadi. Jadi sigma I kali R. Yang pertama, I kali R. R-nya di sini nggak ada, hambatan dalam. Berarti pindah ke sini. Nah, berarti yang 15. Berarti I kali 15. Betul? Positif negatif. Oh, searah Pak dengan arah loop. Maka nilainya positif I 15. Ditambah. I-nya kan sama nih karena dia rangkaian seri, berarti I yang di sini sama. Dikalikan mana lagi? Oh, ini Pak 5 ohm. 5 ohm berapa? Oh, berarti I kali 5. Searah juga, plus. Yang terakhir mana? Oh, ini ada R3. Nilainya berapa? 10 ohm. Berarti I kali 10. Anda jumlahkan, ya seperti biasa, ada I 15 atau 15I ditambah 5I ditambah 10I. Jawabannya adalah 30I. Sampai sini paham? Jadi tambahin semua. Oke? Nah, maka terapkan hukum 2 Kirchhoff. Apa hukum 2 Kirchhoff? Nah, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya berapa? Udah dapat min 6, tulis min 6. Ditambah 30I sama dengan 0. Berarti sekarang kalau ditanya berapa I, berarti 6 ke kanan jadi plus. Benar nggak? Berarti 30 ada di bawah. Jadi 6 per 30 sama dengan 0,2 ampere. Ya, dapat tuh 0,2 ampere. Berarti arus yang mengalir di rangkaian ini 0,2 ampere. Sudah terjawab soal. Ya, karena tadi I-nya positif, maka arah arus sesuai dengan arah I semula yang kita ambil. Ya ini berarti cocok gitu. Paham ya? Kalau negatif berarti salah, jadi harusnya ke bawah. Ya, itu aja sih sebenarnya ketanda positif negatif. Oke? Nah, sekarang untuk tegangan AC, kita boleh mengambil jalur tadi. ABC, yang tadi Bapak bilang, ABC atau ADC. Hasilnya harus sama. Kalau nggak percaya, kita cek sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi tegangannya, nih, coba. Paham nggak kalau Bapak nulis seperti ini? Hah? Oke. Sekarang kita perhatikan. Min 4 dikurangi 4. Dari mana? Kita lewatnya A, B, C. Berarti waktu ketemu di sini pertama kali apa? Negatif. Berarti ketika negatif, nilainya ya min 4. Kemudian yang B ke C ada, oh min 4 juga Pak. Oh tulis dikurangi 4. Udah, berarti GGN-nya cuma 2. I kali R-nya. R-nya ada berapa? I lihat dari A ke C. Oh, hanya 1, 15. Berarti I kali 15. Berarti di sini I-nya tadi udah dapat ya. 0,2 dikali 15 ohm. Ya, sekarang min 4 dikurangi min 4 berapa? Min 8, betul. Ditambah 0,2 kali 15, 3. Min 8 ditambah 3 itu min 5 volt. Nah, jadi terjawab bahwa VAC itu adalah min 5 volt. Pak, bagaimana kalau lewat ADC? Bisa cara yang sama. Sekarang lewat A ke D, ketemu apa? Min, berarti min 2. Tulis min 2. Ada lagi nggak ke sini? Nggak ada, ya sudah selesai yang E-nya. Sekarang I kali R. I-nya itu kan tadi, berarti dari D ke A. Betul? Nah, sekarang karena arahnya berlawanan dengan loop, berarti min. Nah, ada tanda min. Min 0,2 dikali, nah, R-nya ada berapa? Ada 2. Kalau seri kan tinggal dijumlahkan. Jadi berapa ini? 15. Benar? Berarti sekarang I-nya min 0,2 dikali 15. Minus 3. Ya, 0,2 dikali 15 kan 3. Ya. Nah, min 2 ditambah min 3 berapa? Min 5. Jadi kesimpulannya, mau jalur manapun yang diambil pasti nilainya sama-sama min 5. Begitu, Nak. Bisa ya kalau untuk satu loop. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak, kita ya, lanjut. Bagaimana strategi menyelesaikan persoalan rangkaian dua loop dengan hukum 2 Kirchhoff? Nah, sekarang bagaimana kasih dua loop tuh? Nih contoh, Bapak punya rangkaian seperti ini. Nah, ini berarti terdiri dari dua loop. 1, 2.
Langkah-langkahnya inilah strateginya. Sama, buat dua loop tertutup yang berbeda pada rangkaian. Arahnya masing-masing bebas ya. Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Boleh. Yang kedua, ambil salah satu cabang, lalu gambarkan arah arus yang mengalir yang masuk dan yang keluar pada cabang tersebut. Contoh, misalkan ini ada titik cabang A. Berarti kamu perhatikan arus yang masuk mana, yang keluar yang mana. Seperti itu. Arahnya bebas, ya. Tapi jangan melanggar hukum satu Kirchhoff. Apa sih hukum satu Kirchhoff? Ya, kemarin sudah nih. Ya, I masuk sama dengan I yang keluar. Itu. Yang penting itu. Yang ketiga, terapkan hukum dua Kirchhoff pada masing-masing loop yang ada. Lalu lakukan dengan memperhatikan perjanjian tanda yang benar. Lihat dari strategi untuk menyelesaikan satu loop. Sama seperti yang tadi. Ya. Kita lanjut. Kemudian, 4. Selesaikan ketiga persamaan yang ada dengan cara eliminasi dan substitusi. Nih, kalian harus paham dulu nih, apa sih eliminasi? Eliminasi itu apa? Menghilangkannya. Kalau substitusi apa? Ayo, mengganti. Betul. Oke, berikutnya dengan menyelesaikan ketiga persamaan tersebut, maka akan diperoleh nilai dari ketiga arus yang mengalir pada rangkaian. Dan jika nilai arus negatif, ya sekali lagi, maka arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus yang semula kita tetapkan secara bebas. Jadi sekali lagi, ketika Anda mendapatkan nilai negatif pada arah arus, artinya berlawanan dengan arus sebenarnya yang kita tulis. Oke? Ya inilah contohnya lah. Bapak punya soal di virtual lab. Nanti kalian bisa mencoba di virtual lab. Terdiri dari dua buah lampu yang sama, hambatannya sama, 5 ohm. Kemudian ada resistor, ini 10 ohm. Kemudian baterainya 1,5, 6 volt, dan 9 volt. Pertanyaannya nih, jika hambatan lampu tadi masing-masing 5 ohm dan hambatan resistor yang ini 10 ohm, tentukan nilai arus yang mengalir pada resistor, ya, rangkaian di atas, dan tegangan ujung-ujung resistor. Jadi yang ditanya ini, tegangan resistornya. Oke? Nah, sekarang kita coba. Gambar yang tadi kita sederhanakan menjadi, tadi yang positifnya sebelah kanan ya, yang negatifnya kiri. Oke, ini yang baterai 1,5 volt, kemudian ini lampu 5 ohm, kemudian lampu yang 5 ohm juga sebelah sini. Baterai yang 6 volt posisinya positif di atas, negatifnya di bawah, sedangkan yang 9 volt tadi posisinya yang positif kiri, yang kanan negatif. Jadi sesuai tadi teori tadi, bahwa strateginya satu, buat loop arahnya bebas tadi ya, seperti ini. Bapak buat yang satu searah jarum jam, yang satu lagi loop kedua berlawanan jarum jam, biru sama merah, berbeda arah ya. Oke. Langkah kedua, buat arah arus bebas, tapi perhatikan pada cabang jangan sampai melanggar hukum satu Kirchhoff tadi, yang tadi ya. Oke, contohnya ini titik A. Maka di titik A ini, pertama kita buat arah arus dulu. Nah, ini I-nya, searah jarum jam. Oke, berarti yang melewati R1 namanya I1. Yang melewati daerah B, kemudian ke A, daerah sini, ini namanya I2, yang merah. Maka sesuai hukum satu Kirchhoff, jika ada arus yang masuk, maka harus ada yang keluar, harus sama. Makanya di sini I3. Sampai sini paham? Bagaimana tadi menentukan ininya bebas. Arah arusnya bebas. Boleh Pak ke bawah? Boleh. Jadi nanti ini ke kiri. Ini mah bebas. Jadi kita sepakati yang ini dulu. Oke, yang kedua. Persamaan pertama diperoleh melalui salah satu cabang. Misalkan titik A, tadi ke titik A. Berarti kalau dari sini diperhatikan hukum satu Kirchhoff, berarti I masuk itu I1 dan I2. Berarti ditambah. Yang keluar adalah I3. Ini yang disebut dengan persamaan satu ya. Paham kan nih? Nah, mudah kan? Oke, udah tahu persamaan satu. Berikutnya persamaan kedua. Persamaan kedua itu lihat loop yang warnanya biru ini. Nah, berarti ini loop 1. Berarti dari B, kemudian lewat elemen ke resistor, ke A, kemudian kembali lagi ke B. Maka berdasarkan hukum 2 Kirchhoff ya, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke? Nah, maka lihat E-nya hanya 1,5. Kenapa? Oh, ternyata waktu dari B melewat ke sini yang pertama kali adalah kutub positif. Nilainya 1,5, maka ditulislah 1,5 volt.
Ya, ada lagi nggak dari sini sampai kembali lagi ke B? Oh, tidak ada, berarti udah selesai yang elemen. Kemudian ya, arus yang mengalir, berarti ini ada I1 dan I3. I1 dan I3. Ternyata I1 melewati R1. R1 nilainya 5, berarti I1 kali 5. Nih, positif negatif? Positif. Kenapa positif? Oh, searah loop. Itu. Ini harus hati-hati nih, jangan sampai salah. Oke, lanjut ya. Berikutnya, setelah melewati titik A, oh dia belok ke bawah. Ternyata ini I3 namanya. I3 ketemu dengan R3 kali 10, berarti 10 I3. 10 I3. Plus atau min? Plus. Kenapa plus? Nah, ini kan searah loop. Ya, gitu kalau ditanya nanti. Bisa dipahami ya? Oke, udah selesai. Berarti sama dengan 0. Tuh, kita bongkar nih. Berarti 1,5 ditambah 5I1 ditambah 10I3 dari yang atas ini. Oke? Sekarang yang 1,5, sorry, pindah ke kanan jadi minus 1,5. Maka ini kita sebut persamaan 2, yaitu 5I ditambah 10I3 sama dengan min 1,5. Oke? Sekarang perhatikan loop yang kedua, loop merah. Maka diperoleh dengan cara yang sama dengan hukum 2 Kirchhoff. Lihat lagi, dari B, nanti kembali lagi ke B lagi ke sini ya. Dari B ketemu apa nih? Oh, kutub positif, Pak. Kalau positif berarti tandanya apa? Positif. Tuh, 9. Betul? Ya, lanjut. Ada lagi nggak elemennya? Oh, ketemu Pak negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 6. Berarti ke min 6. Karena ditambah min berarti kan dikurang jadinya. Ada lagi kan? Nggak ada ya sudah. Berarti untuk elemen hanya ada 2. 9 dikurang 6. Berapa? 3. Tuh udah kita simpan ya. 3. Sekarang tugas kita adalah I kali R. I-nya lihat. Dari B, oh ini namanya I2 dan I3. Berarti ada 2, I2 dan I3. I harus sepasang dengan R-nya. R-nya berapa? Oh ada 5. Oh 5 I2 berarti hanya ada 5 I2. Mana 5 I2? Nah kita tulis. Searah atau berlawanan? Searah berarti tandanya positif. Mantap ya. Nah sekarang I3. I3 bagaimana I3? Oh searah berarti dia dengan 10 ohm. Wah 10 ohm berarti 10 I3. Tulis 10 I3. Positif juga. Karena apa? Searah. Udah kita tulis lagi, berarti 5I2 ditambah 10I3. Ya udah ditambah yang tadi awalnya 3. 3 pindah ke kanan, jadilah min 3. Jadi persamaan ketiga adalah 5I2 ditambah 10I3 sama dengan min 3. Udah tuh ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Baru namanya istilah eliminasi dan substitusi. Nah, lihat. Ganti I1 pada persamaan 2 dengan I1 dari persamaan 1. Persamaan 1 kan kita tadi dapat 5I1 ditambah 10I3 sama dengan min 1,5. I1-nya diganti menjadi I3 dikurangi I2. Betul nggak yang sini? Kan I1 tambah I2 sama dengan I3. Jadi kalau ditanya berapakah I1, berarti I3 dikurangi I2. Jadilah ini. Oke? Ditambah 10 I3. Oh, yang ini pindah. Sama dengan min 1,5 yang ini tadi pindah ke sini. Sekarang kumpulkan yang I2 I2, yang I3 I3. Berarti 5 kali I3 berarti 5 I3. 5 I3 ditambah 10 I3, 15 I3. Sekarang 5 dikali min I2 berarti 5 minus 5I2 sama dengan 1,5 minus gitu. Oke, nah lanjut. Sekarang istilah eliminasi. Berarti persamaan yang ini persamaan 2 dieliminasi dengan persamaan 3. Persamaan 3 itu tadi kan 5I2 ditambah 10I3 sama dengan min 3. Nanti lihat yang awalnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengeliminasi? Ya tentu kita cari yang mudah dikurang gitu. Dieliminasi kan dikurang. Berarti di sini apa yang bisa dihilangin? Oh, Pak, berarti ini min 5 I2 ditambah 5 I2 hutang dibayar kan itu. Lunas berarti hilang. Nah, berarti tinggal 15 I3 ditambah 10 I3 ya 25 I3. Min 1,5 ditambah min 3 ya min 4,5. Sehingga kalau ditanya berapa I, 25-nya pindah ke bawah. Betul nggak? Jadi min 4,5 dibagi 25 sama dengan min 0,18 ampere. Nah, artinya apa nih tanda minus? Ayo.
Pemisalan kita kan ke atas, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti ketika dapat Anda minus, artinya harusnya arus yang mengalir itu dari A ke B, bukan dari B ke A gitu. Bisa dipahami ya? Nah, iya, misalnya gitu aja. Berarti yang I3 harusnya gini ke bawah ya, harusnya dia ke atas I3-nya. Kalau yang I, misalkan nanti jawabannya min I1, berarti dia berlawanan. Ini kan yang ditanya I3 ya, berarti I3 kita misalkan ke bawah, harusnya dia ke atas. Arah arus konvensionalnya. Oke? Nah, bagaimana menentukan tegangan resistor? Berarti VAB. VAB itu adalah GGL elemen ditambah sigma I kali R. Berarti elemennya berapa? Di sini ada nggak? Elemennya nggak ada. 0 berarti. Ditambah berarti tadi I kali R. I-nya berapa? I3 kan gitu. R-nya R3. Berarti di sini min 0,18 dikali 10. Oke? Berarti berapa? Berarti 1,8 minus. Tegangannya AB-nya min 1,8 volt. Oke? Nah, jadi kesimpulannya diperoleh arus A yang mengalir resistor adalah 0,18 ampere. Tegangan ujung-ujung resistor itu adalah 1,8 volt. Nah, jadi masalah tanda negatif tidak usah hirau. Kenapa sih kok minus? Hanya pada saat mengukur harusnya dia dari B ke A. Itu aja sih tanda min plusnya. Ya, kalau kalian dapat tanda min pada penyelesaian, jangan risau jadinya seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya yang ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan virtual? Nah, hasilnya coba pasti seperti ini. Nah, ya, kalian tuh 1,8 volt tuh seperti ini dapatnya. Hasilnya yang ini tadi 0,18. Coba nanti dengan cara yang sama kalian cari berapa yang I1 dan I2. Apakah cocok warnanya nih 0,24 dan 0,06. Coba kalian lakukan sendiri. Ya. Kalau bisa berarti HD kamu. Berarti paham hukum 2 Kirchhoff, mau dia 1 loop atau 2 loop, begitu caranya. Ya, oke? Ya, lanjutnya adalah energi dan daya listrik. Nah, di sini kita membahas energi itu apa. Nah, energi dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah di dalam kendaraan ya, mobil maupun motor. Nah, sumber energinya apa? Tahu nggak? Ayo, apa sumber energi listrik di mobil dan di motor? Iya, betul, aki. Jadi aki itu adalah sumber energi listriknya. Nah, jadi energi itu apa sih? Nah, energi adalah aliran elektron atau aliran arus di dalam kawat akan membawa energi listrik. Nah, dilambangkan dengan W, satuannya joule, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, besarnya energi listrik ini dirumuskan ya sebagai berikut. Apa yo? Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama energi, ingatnya gini aja, fit. Wah, energi itu harus fit. Kita kalau habis lari capek minumnya fit, ingatnya gitu aja deh. Apa V-nya? V-nya itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. I-nya kuat arus listrik, satuannya apa? Ampere, betul. T-nya apa? Waktu yang dibutuhkan, berarti satuannya sekon. Ya, itu hafalin satu. Yang kedua katanya, energi harus irit. Nah, ingat nggak irit? Nah, disingkatnya jadi I kuadrat R kali T. I-nya sekarang tetap sama. I kuat arus listrik satuan ampere. Cuma muncul R nih. R ini apa? Hambatan listrik. Satuannya ohm. Oke? T-nya udah ya. Tadi waktunya sekon. Yang terakhir yaitu kita menggunakan I, hukum Ohm itu V per R. Kalau I kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat dikalikan R, R-nya hilang 1. Jadilah V kuadrat per R kali T. Tuh, itu kalau bicara tentang energi listrik.
Nah, sekarang hubungannya dengan daya. Daya itu apa? Daya itu adalah di sini. Karena nilai energi listrik itu bergantung pada waktu, maka dibuat besaran yang bebas dari waktu, yaitu ya daya listrik itu simbolnya P, satuannya watt, yang didefinisikan ya sebagai banyaknya energi yang diserap atau dihasilkan setiap detik. Nah, setiap detik berarti hubungan energi dan waktu. Setiap artinya dibagi. Jadi dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. 1 berarti energi per waktu, ke setiap waktu. Sekarang kamu tadi udah belajar tentang energi. Energi itu ada V, irit, sama V kuadrat R kali T. Ingat ya, depannya T itu ada VI, I kuadrat R, V kuadrat per R. Berarti ini yang disebut dengan daya. Itu ringkasnya mah, biar kamu cepat hafalnya. Berarti tinggal yang pertama, berarti apa? Setelah W per T, ya ini gunakan V kali I. Yang kedua, berarti I kuadrat R. Yang ketiga, berarti V kuadrat per R. Ya, ini sama satuan-satuannya, P-nya tinggal ganti satuannya watt. Ya, waktu sekon, V-nya tegangan harus volt, I-nya kuat harus ampere, R-nya hambatan listrik, satuannya harus ohm gitu. Semua harus diubah ke satuan-satuan itu. Jadi kalau ada mili ampere harus diubah ke ampere. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, nah contoh nih penerapan listrik DC pada mobil dan motor. Lihat nih, Bapak kasih lihat. Nah, seperti ini. Di sini ada apa? Kita pundurkan. Ada apa ini? Nah, ini sumber energi, aki. Aki ini setiap mobil berbeda-beda. Ada tulisannya 80 Ah, ampere meter hour. Apa itu? Artinya, oh ini dayanya, arusnya ya, arus yang mengalir itu ada batas, ada maksimalnya. Berarti paling besar 80. Ada yang 60. Ini sumbernya ini. Ada ya, ada macam-macam sekali lagi. Aki ini dihubungkan dengan ini. Apa ini? Baterai dihubungkan dengan kabel. Nah, penghubung di dalam aki banyak kabel. Yuk kita perhatikan penerapannya. Harus disusun apa ini semua rangkaian kelistrikan? Yuk, ada yang tahu? Iya, ini harus disusun paralel, jangan seri. Nah, ini lihat lagi. Nah, ini apa ini? Nah, ayo ada yang tahu? Ya, ini yang disebut dengan sikring. Jadi setiap mobil, setiap motor itu sikringnya banyak. Sehingga kalau salah ada salah satu yang putus ya, yang sangat berbahaya, kalau nggak dikasih ini terjadi kebakaran, bisa terjadi nih. Misalkan di mobil ada terjadi kebakaran itu karena ada konslet. Kalau konslet itu artinya kelebihan arus. Nah, ini dibatasi berapa ampere masing-masing. Nah, nanti kalau yang punya mobil, punya motor, lihat nih. Jangan sekali mengubah-ubah standar yang sudah dari pabrikannya. Itu kalau merubah, otomatis nanti batasnya berbeda. Ya, oke lanjut. Ya, ini fungsi dari fuse. Fuse itu sikring lah. Ya. Kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel di sini. Banyak kabelnya. Buat lampu, ada yang buat speedometer, buat saklar ini buat lampu depan. Ini semua saklar fungsinya. Ya. Nah, masing-masing lampu ini, nah coba perhatikan. Lampu ini sama beda. Lampu sen, lampu depan, ya, ini lampu sorot, ini lampu senja. Ini berbeda terangnya, berarti berhubungan dengan daya, bukan energi. Kalau terang, berarti berhubungan dengan daya. Kalau dayanya makin besar, maka lampu itu makin terang. Makanya di sini kebutuhannya berbeda-beda lampu sen dengan lampu yang depan ini. Oke, ya kemudian apalagi nih buat lampu belakangnya itu berbeda, ya buat lampu sennya. Nah ini buat lampu di dalam, ini lampunya kecil-kecil ini, berbeda dengan lampu sorot, ya.
kemudian ini lampu hazard, masing-masing indikator. Ini ada lampu-lampunya semua. Dan semua ini berfungsi disusun secara apa? Kalau seri, satu mati semua. Dia nggak berfungsi. Nah, di lampu yang di atas nih, lampu kabin, apakah sama dayanya? Nah, yo, sama beda. Ya, ya betul berbeda. Yang depan, yang buat baca, lampu belakangnya. Ini semua berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Ya, jadi sekali lagi kita belajar ini penerapannya arus DC itu banyak kehidupan. Ini buat apa? Lampu-lampu di dalamnya ini saklar-saklar semua berfungsi. Tuh ada lampu depan sekarang. Nih lampunya berbeda tuh keterangan. Ya, makin terang berarti dayanya makin besar. Nah, seperti ini kelihatan kan? Nah, ini lampu sen, lampu sorot. Nah, ini wattnya lebih besar. Ini juga sama. Tuh, ya. Berbeda-beda ini wattnya. Ya, makanya tergantung dari watt. Makanya kalau nanti mengganti lampunya harus sama. Jangan asal. Ya, lihat lampu sorot tuh. Wattnya berarti makin besar. Semakin terang lampu yang dihasilkan, berarti semakin besar daya yang diberikan. Di motor juga sama. Di motor ada lampu sennya, ada ininya buat indikator. Ini masing-masing berbeda. Nanti coba cek apakah sama buat lampu ini, indikator ini dengan lampu sorot yang di depan. Nah, ini ketika dinyalakan, ini kan semua lampu-lampu ada. Berarti dia perlu energi, baterai. Baterainya di mana kalau motor Vario nih yang punya Bapak? Coba ada yang tahu letaknya di mana? Ya, letaknya di sini nih, di depan sini. Ada sikringnya nggak? Ada. Nah, sekarang lampu itu punya umur. Nah, semakin sering dipakai, berarti, nah ini contoh motor Bapak nih. Lampunya kenapa bisa mati? Satu. Nah, ini kemungkinan arus yang mengalir di lampu ini lebih besar dari yang sudah ditentukan. Karena apa? Yang makin lama berarti hambatannya semakin besar. Kalau sebesar berarti arusnya makin kecil. Nah, di sini ketika hambatannya mulai berubah karena waktu, ya, maka akan muncul seperti ini. Jadi lampu-lampu itu tidak ada yang awet kecuali nggak dipakai baru. Kalau dipakai wajar kalau dia putus. Jadi pertanyaannya, kenapa lampu itu putus? Pasti berhubungan dengan arus yang mengalir. Sehingga karena di sini lampu ini tidak bisa menahan arus maksimumnya, maka lampu ini akan mati. Begitu. Ya, lihat lagi ini lampu senja, ini lampu sorot. Terangnya berbeda. Kalau ditanya terangnya berbeda, pasti berhubungan dengan daya. Betul nggak? Nah, lihat. Dayanya berbeda. Ini mungkin 25 watt, yang lampu ininya cuma 5 watt. Nah, itu. Apalagi lampu-lampu seperti ini. Ya. Ya, ini semua rangkaian harus disusun apa nih setiap alat-alat ini di sini di motor. Ya, disusun paralel. Oke? Bisa dipahami ya? Ini contoh energi dan daya listrik. Bapak kasih contoh deh, satu deh. Nah, ini gimana kalau ada gambar seperti ini? Dikasih lampu nih, ada lampu tulisannya 24 100 watt. Pertanyaannya, jelaskan kesimpulan dari gambar di atas berdasarkan daya dan energi listrik yang digunakan selama 2 detik. Nah, serta arus listrik maksimum nih yang dapat dilalui pada lampu itu. Jadi lampu ini tuh berapa maksimumnya? Kalau lebih pasti putus kan? Nah, logikanya gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Artinya begini, kalau ada lampu pijar bertuliskan 100 watt, ya 100 watt per 24 V, artinya lampu tersebut membutuhkan daya listrik sebesar 100 watt, ya 100 watt. Jika diberikan tegangan maksimal nih, tegangan maksimalnya 24 volt. Jadi kalau kamu menyalakan lebih dari 24 volt, maka dia akan putus. Kenapa putus? Arus maksimumnya harus dicari nih, berapa arus maksimumnya. Jadi jangan asal-asal kamu colokin dengan tegangan berapa volt, apalagi yang ditegang rumah ya 220 volt, pasti ini meledak. Kenapa? Ini arusnya nanti besar sekali, padahal dia punya batas maksimum. Ya. Nah, oleh lampu, daya itu diubah menjadi cahaya dan panas, makanya lampu suka panas kalau dipegang. Nah, jika tegangannya kecil pasti redup. Coba. Tegangannya di bawah 24 volt, pasti dia redup. Tapi kalau lebih, nah itu bisa putus. Bahaya ya, makanya harus diperhatikan nih.
lampu-lampu yang akan dipakai. Oke, yang kedua, energinya selama 2 detik bisa dihitung. Berapa? Yaitu P kali T. Kan kita udah tadi belajar. Ada P, ya, ada P-nya, ada V-nya. Yang kita butuhkan ya P-nya. P kali T. Waktunya 2 detik. Tinggal kalikan. Berarti 100 watt dikali 2 sekon. Jadi 200 joule selama 2 detik ini. Jadi kalau semakin lama kita menyalakan lampu, berarti energi yang dibutuhkan itu semakin besar. Ya. Makanya kalau kita gunakan lampu, itu segera dimatikan kalau tidak berfungsi. Sebab apa? Nanti HP, contoh HP deh, kalau kamu sering dipakai HP, itu lama-lama baterainya habis kan? Perlu dicas. Aki juga sama, perlu dicas. Makanya suka ada istilah tekor, itu karena kelebihan arus yang harus dia supply dayanya. Nah, itu makanya HP itu harus segera dicas, kemudian di mobil, di motor, aki itu dia ada pengisiannya. Jadi harus bagus itu pengisiannya. Kalau enggak ya pasti cepat rusak, itu cepat habis ya energi listriknya. Yang terakhir adalah arus. Bagaimana menentukan kelas maksimum? Ya gunakan V kali I, kan ada tadi. P sama dengan V kali I. Berarti I-nya I maksimum. V-nya V maksimum. Betul nggak? V maksimumnya 24. Dayanya 100 watt. Berarti mencari I maksimum sama dengan 100 watt dibagi 24. Jadi 4,17 ampere berarti arus maksimumnya. Kalau dia nanti arus yang mengalir lebih dari 4,17 pasti dia mati. Ya, pasti mati ini. Kenapa? Ya itu tadi kelebihan. Jadi kenapa lampu itu bisa putus, kamu harus hitung berapa arus maksimum. Kalau tahu arus maksimum, berarti ketika ada arus melebihi dari maksimum, pasti dia putus. Nanti coba di virtual ya, di virtual dicoba. Di virtual lab dicoba, kenapa tuh lampu suka pada putusnya. Nah itu caranya. Kamu coba cari berapa arus maksimumnya. Nanti kalian bisa paham. Oh, kenapa lampu itu putus. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Ya, begitulah akhir dari pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada lanjutan materi berikutnya. Ya, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.